3. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa-mahasiswi sekalian. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, rahmat dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat Islam dari zaman kegelapan hingga zaman ilmu pengetahuan. Sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan basmalah dan membaca doa. Bagaimana kabar mahasiswa-mahasiswi ibu sekalian? Ada kendala nggak dalam perkuliahan hari ini? Alhamdulillah, saya berharap semuanya dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan semangat ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi inti, saya mau absen satu-satu dulu ya. Syamlata Nasutia, Maya Sari, kemana nih Maya Sari? Ada yang tahu? Iqbal Maulana Damani, Risma Etiani, tidak hadir. Nazra Hasifa,
21. Oke. Lanjutnya apa? Tantangan pendidikan di era 4.0. Sekarang kita nggak era 4.0 lagi ya, udah 5.0 ya. Ya, Jadi perubahan, di sini ada perubahan keterampilan. Peralihan fokus dari hafalan ke keterampilan berpikir kritis, memecahkan masalah dan kreativitas
Udah lewat 2 menit, Bu. Lanjut aja. Kemudian tadi ada lagi yang namanya warga digital. Warga digital ini apa? Namanya etika keamanan dan literasi teknologi. Yang menjadi guru inovatif hari ini. Cara menjadi guru inovatif hari ini itu bagaimana sih? Apa yang pertama? Nah, ya, siapa ini? Bisa lihat filmnya. Ini gambar apa ini sih? Yang sudah saya jelaskan tadi. Ada yang namanya apa ini? Kesiapan kerja. Kemudian ada warga digital. Oke, baik, dari yang sudah saya jelaskan ini, ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Ayo yang mau bertanya silakan. Tidak apa-apa. Sudah siap ini tadi saya menjawabkan. Oke, ada yang mau bertanya? Ayo silakan yang mau bertanya. Atau sudah paham semua yang saya ajarkan tentang inovasi pendidikan? Apa-apa tanya aja. Pak Ilham, mau bertanya Pak Ilham? Nah itu karena tadi saya ingin menanyakan tentang inovasi pendidikan. Berarti pendidikan ini mencakup tentang kurikulum merdeka, gitu kan? Nggak jauh-jauh yang kita menggunakan kurikulum hari ini. Apakah pertanyaan ibu? Apakah kurikulum merdeka yang kita hari ini gunakan dapat dianggap sebagai inovasi pendidikan yang efektif? Kalau misalnya efektif, mengapa gitu? Baik, sebelum saya jawab, ada yang mau jawab? Ada yang tahu? Kurikulum merdeka itu sebagai bentuk inovasi pendidikan tidak? Menurut kalian? Kenapa? Karena perubahan dari kurikulum sebelumnya menjadi kurikulum merdeka sekarang. Ciri khas dari kurikulum merdeka ini apa? Ayo, apa? Ada yang tahu? Penguatan karakter melalui P5. Apa itu P5? Profil pelajar Pancasila. kurikulum merdeka ini dapat dianggap sebagai yang namanya inovasi pendidikan yang efektif karena memberikan yang namanya fleksibel kepada guru dan sekolah dalam mengembangkan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Ya, jadi kurikulum ini menekankan pembelajaran yang berpusat kepada siapa? Kepada siswa. Jadi pengembangan kompetensi serta penguatan karakter melalui proyek,
menjadi penghambat bagi mereka masalah teknologinya juga tentang pendidikan ini.